Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, adik-adik sekalian. Kita akan membahas mengenai praktikum elektrokardiografi, fisiologi elektrokardiografi, bagaimana cara menginterpretasikan dari gambaran EKG yang sudah adik-adik dapatkan. Silahkan bisa buka gambaran EKG yang adik-adik dapatkan, entah itu foto atau kertas EKG yang telah adik-adik dapatkan dari hasil pengukuran. Dipersilakan. Kertas EKG yang adik-adik dapatkan ini terdiri dari 12 lead ya. Ada lead 1, 2, dan 3, kemudian lead AVR, AVL, dan AVF. Lead V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Silahkan diidentifikasi mana yang termasuk 1, 2, 3, sampai V6 di EKG adik-adik. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus membahas mengenai lead 1 dan lead AVF. Jadi nanti kita akan fokus ke dalam lead 1 dan lead AVF. Harap adik-adik bisa fokus ke lead 1 dan AVF. Coba ditemukan dulu di EKG yang adik-adik punya ya, di foto maupun di kertas EKG, mana yang lead 1, mana yang AVF. Silakan diidentifikasi dulu. Baik, setelah adik-adik sudah mengidentifikasi EKG lead 1 dan lead AVF, sekarang kita akan membahas mengenai resultan gaya dan arah vektor. Jadi resultan gaya itu adalah arah dari kelistrikan jantung yang tergambar di EKG. Untuk mengetahui resultan gaya, kita perlu 2 lead yang tegak lurus, yaitu lead 1 dan lead AVF, salah satunya. Kita bisa lihat di lead 1, di sini lead 1, silakan fokus ke lead 1 yang adik-adik bawa, EKG yang adik-adik bawa, silakan fokus ke lead 1. Sekarang kita coba ambil garis dasar atau garis isoelektrik. Garis dasar atau garis isoelektrik ini adalah garis di mana gambaran EKG ini terlihat mendatar. Ini dikira-kira saja, kira-kira di mana garis isoelektriknya. Garis dasar, garis isoelektriknya itu di mana kira-kira. Kira-kira saja, ya, sebagian besar mendatar itu di mana. Bisa ditandai dengan pensil dan penggaris, ya, garis isoelektriknya di mana. Jika sudah, maka adik-adik tentukan satu gelombang, ya. Ini kan gelombang P, gelombang QRS, dan gelombang T, ya. Gelombang P, gelombang QRS, dan gelombang T. Gelombang P, gelombang QRS, dan gelombang T. Silahkan adik-adik tentukan gelombang mana yang mau adik-adik ukur. Ya, bisa ini ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, bisa 3 gelombang ini. Silahkan dipilih mana yang akan adik-adik ukur. Di sini saya memilih gelombang ini yang akan saya ukur. Dan saya ukur ya puncak dari gelombang R sampai garis isoelektrik. Saya ukur puncak dari gelombang R sampai garis isoelektrik. Itu ada berapa kotak kecil ya. Jadi dari puncak R sampai garis isoelektrik itu ada berapa kotak kecil. Nah, itu nanti kita nilai ya. Nah, kotak kecilnya di sini setelah saya hitung ada 13, sehingga saya tuliskan di buku petunjuk praktikum nilai R-nya adalah 13 ya. Nilai R-nya 13 didapatkan dari
kotak kecil dari garis isoelektrik hingga puncak gelombang R. Ini dikira-kira saja, tidak perlu tepat gitu ya. Yang penting dikira-kira saja kira-kira berapa, tidak masalah. Setelah itu kita tentukan gelombang S. Gelombang S adalah gelombang setelah gelombang R. Jika setelah gelombang R, ini ada gelombang ke bawah, itu berarti gelombang S. Nah, di sini adik-adik bisa lihat, di sini tidak ada gelombang S. Ya. Sehingga di sini S-nya 0. Ya. Kedalaman dari S itu 0. Sehingga kita dapatkan nilai R dikurangi nilai S. Ya, 13 dikurangi 0, yaitu 13. Ya, plus 13. Arah vektor QRS adalah menuju ke kanan. Ya, ini merupakan suatu ketetapan. Ya. Nanti kita akan bahas ya, mengapa arah vektor QRS di kanan ya. Kalau sadapan 1 ya. Baik, kita lanjutkan ke lead AVF. Di lead AVF, silakan fokus ke lead AVF sekarang. Silakan ditemukan lead AVF di EKG teman-teman. Sekarang, seperti biasa, kita tentukan dulu garis isoelektrik, yaitu garis yang mendatar. Kira-kira sebagian besar mendatarnya seperti apa. Seperti ini ya. Ini garis isoelektrik. Kemudian, kita tentukan mana gelombang yang akan kita ukur. Saya memilih mengukur gelombang yang tengah ini. Nah, kemudian kita ukur dari puncak gelombang R hingga garis isoelektrik. Nah, ini yang disebut nilai R. Dan didapatkan di sini 7 kotak kurang lebih. Sehingga saya menuliskan 7 di buku petunjuk praktikum. Setelah itu kita cari nilai S. Nilai S itu adalah gelombang setelah gelombang R. Nah, jadi sini S-nya ada ya. Tidak seperti sebelumnya, ini enggak ada. Kalau di sini S-nya ada nih. S yang dalam ini ya. Nah, kedalamannya kira-kira berapa? Nah, di sini saya dapatkan kedalamannya kurang lebih 2. Ya, 2 kotak kecil. Kedalamannya 2 kotak kecil. Sehingga saya menuliskan di nilai S ini 2. Nah, nilai R kurangi S, di sini nilai R adalah 7, nilai S 2, berarti 7 kurangi 2 adalah 5, plus 5. Arah vektor QRS dari lead AVF adalah ke bawah. Ya, ini merupakan suatu ketetapan. Ya. Baik, seperti itu untuk mendapatkan 1 dan AVF. Silahkan adik-adik lanjutkan untuk mendapatkan sadapan EKG yang lainnya. Nilai R kurangi S. Silahkan diteruskan. Tapi kita fokus ke 1 dan AVF. Nah, 1 dan AVF ini kita gunakan ya untuk mengisi grafik aksis ini. Nah, kita fokus ke nilai R dikurangi S ya. Nilai R dikurangi S di sini adalah plus 13. Sehingga di sini nilainya plus 13 ini kita tempatkan di sadapan EKG 1. Seperti ini ya. Plus 13 kita tempatkan di sadapan EKG 1 seperti ini. Sehingga nanti akan kita titikin ya di plus 13 ini ya, di sadapan 1 ini. Kita fokus ke sadapan AVF. AVF ini adalah sadapan yang mempunyai arah vektor ke bawah. Kalau tadi 1 ke kanan, sekarang AVF ke bawah. Nah, kita tempatkan ya plus 5 ini di arah vektor ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita tempatkan plus 5 di sini dan kita titik. Kita beri titik di sini. Nah, kita hubungkan koordinat dari kedua vektor ini ya. Akan didapatkan hasil seperti ini.
akan didapatkan koordinat di sini. Kita hubungkan dari titik 0 ke titik koordinat ini, sehingga didapatkan arah panah seperti ini. Nah, arah panah ini ya menunjukkan arah listrik jantung. Arah listrik jantung atau vektor jantung atau aksis jantung. Nah, arah listrik jantung ini ya merupakan arah di mana kelistrikan itu berjalan dari SA node ke AV node kemudian ke ventricle. Jadi arahnya ya ke kiri bawah pastinya ya. Jika normal arahnya ke kiri bawah ya. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di EKG adik-adik ya. Nah, di buku petunjuk praktikum ya, itu arah listriknya pasti ke kiri bawah ya apabila normal ya. Jadinya adik-adik bisa menentukan ya arah listrik jantung ya dari EKG. Nah, adik-adik coba perhatikan grafik yang selanjutnya, yaitu grafik yang ada gambar badannya ini ya. Grafik gambar badan ini menunjukkan bahwa jantung ini apeksnya ya berada di kiri bawah ya. Kemudian ada sadapan-sadapan dengan arah-arahnya ya. Kita tahu lead 1 itu arahnya ke kanan, AVF arahnya ke bawah ya, dan lain-lain ya. Nah, di sini kita tempatkan ya, garis ini ya. Garis ini kita tempatkan sejajar ya dengan tengah jantung. Jadi kita tempatkan sejajar dengan tengah jantung ya dengan arah yang sama yaitu ke kiri bawah sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, silahkan gambarkan di buku petunjuk praktikum adik-adik seperti itu. Dengan arah yang sama. Silahkan digambarkan di buku petunjuk praktikum adik-adik seperti ini dengan arah yang sama ya. Kemudian ini ya, ini tuh menunjukkan arah listrik jantung ya. Di mana kelistrikan jantung menuju ke arah kiri bawah ya, pasti kiri bawah ya kalau normal ya. Seperti itu. Nah, ini juga yang menunjukkan ya mengapa di lead 1 dan di lead AVF itu pasti positif. Karena di lead 1 dan AVF ya itu arahnya ya hampir sejajar dengan aksis jantung. Nah, kita lihat juga di beberapa sadapan lain ya. Contohnya di lead 2 ya dan di lead AVR ya. Di lead 2 dan di lead AVR. Di lead 2 teman-teman bisa lihat di EKG-nya ya. Ini QRS-nya ya. Gelombang QRS-nya itu sebagian besar positif. Positif itu artinya menuju ke atas. Maaf, ini positif ya. Jadi lead 2-nya itu sebagian besar positif ya atau menuju ke atas. Pasti seperti itu. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Kira-kira ya, dipersilahkan bisa menjawab nanti ya. Dan kenapa di lead AVR itu QRS-nya itu cenderung negatif atau ke bawah ya. Kenapa di AVR QRS-nya ini negatif atau cenderung ke bawah? Mengapa di AVR itu QRS-nya negatif? Kira-kira kenapa? Itu adik-adik yang bisa menjawab. Ya, silahkan bisa dituliskan di buku petunjuk praktikum. Ya, kira-kira jawaban dari pertanyaannya apa? Baik. Silakan bisa dijawab di buku petunjuk praktikumnya. Mengapa adik-adik harus belajar EKG? Nah, ini salah satu motivasi yang bisa adik-adik gunakan ya. Kenapa kok adik-adik harus belajar EKG dengan baik, terutama di FK Unimus ya. Karena EKG ini ditemukan oleh Willem Einthoven. Willem Einthoven ini adalah warga negara Belanda kelahiran Semarang. Ya. Kelahiran Semarang. Ya. Jadi kota tempat kita kuliah ini
merupakan tempat kelahiran dari penemu EKG, di mana beliau itu mendapatkan Nobel di bidang fisiologi or medicine untuk penemuan EKG. Ya, jadi kita ya harus mempunyai kesadaran ya bahwa kita bisa EKG, ya itu salah satu motivasinya adalah otak kita tempat belajar ini adalah tempat kelahiran dari penemu EKG, ya seperti itu. Kita kembali ke konduksi jantung ya. Konduksi jantung berawal dari SA node, ya, dan AV node ke AV node melalui serabut internodal, ya, yang ke atrium kiri serabut Bachmann, kemudian ada bundle of His, right bundle branch, left bundle branch, anterior fasciculus, posterior fasciculus, dan serabut Purkinje. Nah, ini adik-adik bisa lihat ya, dari SA node ke ventricle itu arah vektornya adalah menuju ke apex jantung atau ke kiri bawah. Ya. Nah, dari itu, ya konduksi jantung ya, itu menggambarkan ya, dari EKG. Ya. EKG itu menggambarkan konduksi jantung ya, dari SA node ke ventricle. Apabila terjadi ya, arah listrik yang berbeda, ya, misalnya dari ventricle, ya, awalnya pacemaker itu dari ventricle, ya, maka arah listriknya akan berbeda, ya, menuju ke atas. Ya. Apabila arah listriknya itu listrik yang ditimbulkan pacemakernya dari AV node, ya, maka listrik yang ditimbulkan itu pasti berbeda. Nah, EKG sendiri adalah alat ya pemeriksaan untuk mengukur dan merekam irama dan aktivitas listrik jantung untuk mengetahui ada gangguan jantung atau tidak ya. Nah, disebut juga rekam jantung ya. Nah, di kertas EKG yang adik-adik terima ya itu ada kotak-kotak ya. Nah, ada kotak kecil dan kotak besar. Kotak kecil ini ya itu melambangkan ke atasnya itu melambangkan 0,1 milivolt. Sedangkan ke kanannya melambangkan 0,04 detik. Nah, jika kotak besar ini terdiri dari 5 ya kotak kecil dan 5 kotak kecil ya. Nah, ini kotak besar ini melambangkan 0,1 dikali 5, berarti 0,5 milivolt tingginya ya. Sedangkan durasinya ya atau lebarnya ini melambangkan 0,04 dikali 5 atau 0,2 detik ya. Seperti itu. Nah, adik-adik juga bisa menemui gambaran seperti ini di kertas EKG ya. Ini merupakan marker referensi ya. Marker referensi atau skalanya ya. Kalau di peta namanya skala, kalau di EKG namanya marker referensi ya. Baik. Adik-adik tadi menempatkan sadapan EKG di mana saja? Di dada ya, V1, V2, V3, V4, V5, V6 dan di ekstremitas ya. Di tangan kiri, di tangan kanan, di kaki kiri dan kaki kanan ya. Sedangkan ada sadapan di EKG yang tidak kita pasang tapi ada di EKG, yaitu sadapan 1, 2, 3. Kita sebut sadapan bipolar ya. Nah, ini adalah sadapan-sadapan di EKG. Ini ada sadapan ekstremitas, sadapan prekordial yang dipasang di dada, dan sadapan bipolar 1, 2, 3. Kita pasang di mana saja? Ya, ini lokasinya ya. Di AVR di lengan kanan, AVL di lengan kiri, AVF di tungkai kiri, dan normal atau ground di tungkai kanan. Nah, di sini ya ada lead yang dia itu tidak kita pasang ya, tapi ada di kertas EKG. Itu dinamakan lead bipolar karena dia berada di antara kedua lead ya. Misalnya di sini di antara lead AVR ke AVL itu ada lead 1 ya, arahnya menuju ke sebelah kanan ya.
Kemudian ada lead 2. Lead 2 ini dari AVR ke AVF, menuju ke kiri bawah. Ya. Ada juga lead 3 dari AVL menuju ke AVF. Ini lead 3 menuju ke kanan bawah. Ya. Ini lead yang tidak kita pasang, ya, tapi merupakan lead yang terdiri dari 2 sadapan. Ya. Nah, disebut juga lead bipolar. Ya. Dan ini adalah lead yang kita pasang di dada ya. Kita memasang V1, V2, kemudian V4 dulu, baru V3, kemudian V5 dan V6 ya. Lokasinya di sini sudah tercantum. Ya, prinsip EKG itu sebenarnya kenapa kok bentuknya rumput-rumput seperti itu? Ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Itu menggunakan prinsip dari galvanometer atau pengukur voltase listrik. Nah, galvanometer ini apabila ada arus listrik yang yaitu arahnya searah dengan kutub positifnya, nah, maka dia akan menjadi bentuk yang ke atas. Ya. Grafiknya akan ditimbulkan yaitu ke atas, sehingga ditimbulkan ya gelombang yang cembung seperti ini, cembungnya ke atas. Ya. Nah, jadi kalau ada gelombang cembung ke atas, itu artinya arah listriknya menuju ke arah sadapan tersebut. Ya. Kalau ada listrik menuju ke sadapan tersebut, ya searah dengan sadapan tersebut, maka gelombang yang ditimbulkan adalah gelombang yang positif, ya, melengkung ke atas. Ya. Nah, sedangkan kebalikannya, ya, kalau ada gelombang listrik yang dia itu menjauhi dari lead tersebut, ya, maka nanti grafik yang ditimbulkan adalah grafik yang negatif. Grafik yang ditimbulkan adalah grafik negatif. Ini karena arah kelistrikannya itu menjauhi dari lead tersebut. Ya, itu adalah prinsip dari gelombang EKG. Nah, sekarang sadapan-sadapan EKG ini kita kumpulkan ya, kita ukur bersama ya, kita pasang bersama. Ada sadapan ekstremitas, ya, ada sadapan prekordial, ada bipolar, ya. Ini kita uraikan satu persatu, ya. Ekstremitas, ya. Ini ya, garis-garis ini saya dapatkan dari tengah jantung, ya. Kemudian saya tarik garis ke masing-masing sadapan, sehingga bentuknya Y seperti ini ya. Jadi arah sadapan AVR itu ke kanan atas, AVL ke kiri atas, AVF ke bawah. Nah, kalau arah sadapan 1 itu ke kanan, arah sadapan 2 itu ke kiri bawah, arah sadapan 3 ke kanan bawah ya. Nah, ini saya hilangkan ya gambar badannya sehingga seperti ini ya. Nah, di sini saya percantik lagi ya. Lead ekstremitasnya saya percantik lagi supaya dalam bentuk huruf Y yang bagus. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian saya tempatkan lead 1 di tengah-tengah sini ya teman-teman, dengan arah yang sama yaitu ke kanan ya, sehingga seperti ini ya nanti jadinya ya. Coba perhatikan ya. Ya, lead satunya saya tempatkan ke sini ya. Sekali lagi lead satunya dengan arah yang sama saya tempatkan di tengah sini, sehingga jadinya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian lead 2 saya tempatkan juga di tengah sini dengan arah yang sama ke kiri bawah, sehingga seperti ini ya. Ya, seperti itu. Kemudian lead 3 saya juga tempatkan di tengah sini ya, dengan arah yang sama yaitu di kanan bawah, seperti ini ya. Ya, jadinya seperti ini. Oke, teman-teman, bisa dimengerti ya. Nah, baik, selanjutnya ini ya saya percantik lagi ya, saya percantik lagi ya sehingga jadinya seperti ini. Oke? Saya percantik sehingga jadinya seperti ini, kemudian saya teruskan garis-garisnya ini ya. Nah, sehingga ada garis yang ke belakang, sehingga jadinya garisnya seperti ini ya, teman-teman. Ya, ke segala arah itu ada garisnya ya.
Nah, kemudian sekarang ya, saya jadikan ya ini ada bentuk badannya. Jadi seperti ini ya. Nah, inilah grafik yang ada di buku petunjuk praktikumnya adik-adik ya. Ini tuh apa sih? Ini adalah grafik dari aksis frontal. Aksis di mana kita melihat jantung dari bagian depan pasien ya. Bagian depan pasien kita melihat jantung. Maksudnya bagaimana dok melihat jantung dari depan pasien? Maksudnya begini ya. Dengan EKG kita bisa melihat ya kelistrikan jantung itu menuju ke arah mana. Itu berdasarkan ya sadapan-sadapannya ya. Misalnya di sini, kalau kita mau melihat jantung dari bagian lateral, ya, bagian samping kiri ya, maka kita harus melihat lead 1 dan AVL. Kalau kita mau melihat jantung dari bagian bawah, kita lihat lead apa saja? Lead 2, 3, dan AVF. Seperti itu ya. Jadi kita melihat jantung dari bagian depan pasien. Nah, ini tadi adalah aksis frontal, yaitu melihat jantung dari bagian depan pasien. Nah, kalau begitu, lead prekordial buat apa dong, dok? Tadi kan cuma lead ekstremitas sama lead bipolar ya. Nah, lead prekordial ini berfungsi untuk kita menentukan aksis horizontal. Ya. Aksis horizontal ini ya aksis yang dia itu letaknya transversal ya, memotong jantung jadi bagian atas dan bawah ya. Jika ada orang yang kita tempel ya dengan posisi ini ya, nah dan kita lihat, kita baringkan ya, dan kita lihat dari bagian kakinya ya, dari bagian kaki pasien, maka lead ini akan terlihat seperti ini ya teman-teman ya. Ini orang yang berbaring ya, ini jantungnya ya, ini tulang belakangnya ya, ini orangnya berbaring dan kita lihat dari bagian bawah kaki pasien. Nah, di sini seperti ini ya, kita menempatkan V1 kan di sini ya, V2, V3, V4, V5, V6, gambarannya seperti ini ya. Nah, kemudian kita ambil garis ya dari tengah sini ke masing-masing lead, sehingga akan jadi seperti ini ya teman-teman. V1, V2, V3, V4, V5, V6, ya akan jadi seperti ini teman-teman. Ya, arah dari vektor masing-masing lead. Nah, kemudian ini ya kita tentukan ya, kita gunakan untuk melihat ya aksis horizontal ya dari jantung pasien ya. Nah, kalau yang tadi jantung pasien bisa bergerak ya, ke arah ya bidang frontal. Nah, sekarang jantungnya bergerak ya ke arah bidang horizontal itu kita tentukan dari EKG di V1 sampai V6 ya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat kelistrikan EKG menuju ke arah mana ya, apakah normal atau tidak, itu bisa dilihat dari setiap sadapannya. Kalau aksis frontal kita lihat dari lead bipolar dan lead ekstremitas, kalau aksis horizontal kita lihat dari lead prekordialnya. Elektrokardiografi normal kita ketahui ya terdiri dari gelombang-gelombang sebagai berikut ya. Ada gelombang P, ada gelombang Q, R, S, dan T ya. Gelombang P adalah gelombang pertama ya yang positif ya. Gelombang Q adalah gelombang sebelum gelombang R yang menjulang ya. Gelombang R yang paling menjulang, gelombang S adalah gelombang setelah gelombang R ya yang ke bawah. Kemudian gelombang T adalah gelombang yang positif setelah gelombang QRS ya. Nah, ini adalah nilai normal EKG yang harus adik-adik ketahui ya untuk menentukan orang tersebut normal atau tidak ya EKG-nya. Ya, jadi adik-adik juga harus menghafalkan ya nilai normal ini ya supaya bisa menentukan orang tersebut normal atau tidak EKG ya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di blok 8. Tapi ya, tidak ada salahnya juga kalau adik-adik sudah menghafalkan dari sekarang ya. Nah, EKG nanti dibaca ya adik-adik. Dibaca iramanya, frekuensi jantungnya, aksisnya, zona transisionalnya, morfologi, dan kesan dari pembacaan EKG ya. Tetapi pada pertemuan kali ini kita fokus ya ke
aksis dan zona transisional saja ya, supaya adik-adik bisa memahami ya inti dari pembacaan EKG, yaitu aksisnya ya, dari vektornya ya, vektor jantungnya. Apabila adik-adik sudah memahami ya konsep dari EKG, konsep dari vektor jantung, insya Allah untuk membaca EKG secara keseluruhan itu mudah ya. Kelainan EKG apa saja yang bisa kita ketahui dari gambaran abnormalitas jantung apa saja yang kita bisa ketahui dari EKG? Bisa dari kelainan irama, kelainan laju jantung, ya gangguan konduksi, kelainan aksis, pembesaran ruangan jantung, penyakit jantung koroner, ada inflamasi jantung, dan lain-lain itu bisa kita lihat semuanya dari EKG. Jadi pemeriksaan EKG ini sangat powerful ya untuk kita dokter umum agar bisa mengetahui kelainan jantung ya. Jadi hampir semua kelainan jantung bisa diketahui dari EKG. Sehingga akan sangat afdol jika kita sebagai dokter umum sangat direkomendasikan untuk bisa membaca EKG ya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, silahkan bisa dikerjakan buku praktikumnya sesuai dengan penjelasan saya tadi. Ya, sebenarnya jawabannya sudah ada di penjelasan saya tadi ya, silahkan bisa dilanjutkan untuk pembahasannya di buku petunjuk praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.